Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Amsal pasal yang ke-12 ayat ke-24. Kita tentu memiliki keinginan untuk memiliki kehidupan yang baik. Tetapi baiknya kehidupan yang kita idam-idamkan itu tidak bisa tercapai dalam sekejap mata, atau hanya dengan mengedipkan mata saja. Untuk dapat memiliki kehidupan yang baik, tentu membutuhkan proses dan usaha. Artinya, baik dan buruknya hidup kita ditentukan oleh sikap kita sendiri. Amsal menunjukkan dua sikap yang sangat berpengaruh dalam hidup manusia, yakni sikap rajin dan malas. Kedua sikap ini menunjukkan mentalitas dan cara memandang kehidupan yang berbeda. Seorang yang rajin adalah seorang yang merdeka. Dia mampu menguasai dirinya sendiri dan memahami bahwa bekerja dan berusaha adalah sebuah kemestian, supaya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dia akan terus berusaha dengan sepenuh hati, sehingga dia dapat mengembangkan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini tentu berbeda dengan orang yang malas. Dia tidak akan mampu menguasai dirinya sendiri, sehingga dia hanya menjadi budak atas dirinya sendiri. Baginya bekerja adalah sebuah paksaan, dan dia terpaksa untuk bekerja supaya dapat memenuhi kebutuhannya. Dari keterpaksaan itulah dia tidak akan merasakan kesukacitaan. Kehidupan yang baik ditentukan dari bagaimana cara kita memandang dan bersikap dalam hidup. Oleh karena itu kita harus mampu menguasai diri kita dalam kerajinan kita dan terus berusaha dengan segenap hati. Sikap rajin membawa kepada kemerdekaan hidup, sikap malas mengakibatkan penderitaan. Oke, mari kita lihat mempelajari prinsip-prinsip kehidupan dan berjalan di jalur Tuhan melalui pemahaman Amsal pasal yang ke-12. Amsal yang ke-12 mari kita baca. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, siapa membenci teguran adalah dungu. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Rancangan orang benar adalah adil, dan tujuan orang fasik memperdaya. Perkataan orang fasik mengadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Lebih baik menjadi orang kecil, tetapi bekerja untuk diri sendiri, daripada berlagak orang besar, tetapi kekurangan makan. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Siapa yang mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tapi siapa yang mengejar barang yang sia-sia, tidak berakal budi. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang yang benar akan keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang dapat balasan daripada apa yang dikerjakan tangannya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat dia bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapatkan sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik kan senantiasa celaka. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi orang yang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kekhawatiran dalam hati membukukan orang, tetapi perkataan yang baik mengembirakan dia. Seorang yang benar mendapati tempat pengembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang yang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Oke, mari kita lihat pembahasannya ya. Apa sebenarnya yang kita cintai dalam kehidupan ini? Apakah pendidikan? Ataukah pengetahuan? Atau malah sebaliknya kita lebih mencintai gosip? Lebih mencintai terhadap tren kekinian daripada pengetahuan? Jikalau kita memiliki karakter yang tidak mau ditegur, maka kita jauh daripada kategori pandai. Karena setiap orang sukses belajar dari kesalahan. Dan bagaimana tahu kalau dirinya salah daripada orang lain yang tegur dirinya, selain daripada orang lain yang menegur dirinya. Ayat 2 mengatakan orang baik dikenan Tuhan, artinya kebaikan manusia mendapat perkenanan Tuhan. Sedangkan yang kalimat berikutnya, si penipu dihukumnya,
itu tidak ada seorang pendusta, siapapun dia, yang berkenan di hadapan Tuhan. Setiap pendusta itu pasti akan mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Saudara perhatikan ayat 3. Tidak pernah ada orang yang tetap berdiri teguh atas dasar keberdosaan. Tetapi orang yang benar tidak akan pernah bisa digoyah. Itu sebabnya orang fasik itu tidak suka terhadap orang benar. Karena dasarnya kokoh dan tidak tergoyangkan. Selama ada keberadaan orang benar, maka keberadaan orang fasik akan terganggu. Ayat 4 bicara tentang istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Istri memang sangat krusial dalam kehidupan suaminya. Bisa menjadi sumber kesuksesan. Mahkota suaminya dalam hal ini frase yang menjelaskan, atau bisa juga menjadi awal dari kehancuran. Ilustrasi yang digunakan adalah penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Ketulusan seorang bisa terlihat dari bagaimana dia merencanakan masa depan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi berhati-hatilah dengan segala yang kita ucapkan, karena apa yang kita ucapkan bisa menjadi kesesatan bagi orang lain, tapi di sisi lain ucapan kita bisa menyelamatkan orang lain. Nah, berikutnya ayat 78 penjelasannya. Ada suatu fondasi yang kokoh dalam kehidupan orang benar, tapi kerapuan ada dalam kehidupan orang fasik. Bagi setiap orang yang selalu mengharapkan pujian dan tidak pernah mengembangkan kemampuannya sendiri, maka ayat 8 ini sungguh sangat cocok untuk diri Anda. Karena setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tapi seorang yang serong hatinya akan dihina. Seringkali orang pengen senang dipuji, tapi tidak mau investasi terhadap pendidikan atau pengetahuan di dalam kehidupannya. Ini suatu yang parah sekali. Orang yang sombong dan kebanyakan gaya, itu tidak akan membuat dirinya semakin dekat dengan kesuksesan. Hal tersebut akan kontraproduktif dari harapan yang ingin dicapai. Belas kasihan daripada orang fasik pasti menuntut timbal balik. Sama seperti setan yang menawarkan kekayaan, tetapi sebagai timbal baliknya, setan ingin dirinya itu disembah. Ayat 11-12, perhatikanlah terhadap apa yang selama ini kita kejar. Jangan-jangan kita sedang mengejar sesuatu yang sia-sia. Misalnya Anda mengejar laki-laki atau wanita yang jelas-jelas menyatakan ketidakcocokan dengan saudara. Tapi saudara tetap kejar terus sampai akhir zaman. Tetap saja orang yang dikejar itu tidak mau kan? Pasti kan? Hal ini menunjukkan bahwa kecocokan antara passion kita dengan apa yang kita kejar, ini menentukan kesuksesan kita. Jangan pernah kita mengejar sesuatu yang bukan passion kita, maka kita tidak akan pernah sukses. Ayat 12 menunjukkan bahwa orang licik selalu mencari orang yang bisa dimanfaatkan. Berhati-hatilah bergaul dengan siapa. Ya toh? Karena dengan siapa Anda bergaul, itu akan menentukan daripada nasib saudara. Anda bergaul dengan orang licik yang selalu memanfaatkan diri saudara, maka Anda akan mendekati kehancuran. Jadi, identifikasikanlah teman-teman saudara, apakah teman-teman saudara termasuk orang licik atau bukan. Sekali lagi firman Tuhan berbicara tentang lidah di ayat 13. Karena salah ngomong orang bisa masuk penjara, mengucapkan ujaran kebencian juga bisa masuk penjara juga. Sedangkan ayat 14 sekali lagi juga ada kaitannya dengan ayat 13. Karena di sini dikatakan setiap orang dikenyangkan oleh kebaikan karena buah perkataan. Bicara masalah lidah lagi. Ya toh? Jadi ayat 13-14 ini bertemakan lidah atau perkataan. Memang Alkitab banyak sekali berbicara tentang lidah, terutama di Yakobus itu ya. Itu kan yang terkenal kali dosa karena lidah. Ya, topik pembahasannya kan seperti itu. Nah, ayat 15-16 ini sangat menarik sekali. Ini adalah 4 ciri orang bodoh yang dihindari. Ciri yang pertama adalah selalu menganggap dirinya benar dan orang lain salah. Jalan orang bodoh itu lurus dalam anggapannya sendiri. Ya, memang dalam anggapannya sendiri lurus. Tapi kan belum tentu menurut anggapan orang lain. Ciri khas kedua, tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Jadi siapa mendengarkan nasihat, dia bijak. Betul. Berarti kebalikannya, siapa yang tidak mendengarkan nasihat, dia bodoh. Nah, orang yang selalu menganggap dirinya benar, lanjutannya biasa nih, tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Ciri ketiga orang bodoh adalah tidak bisa mengontrol dirinya sendiri ketika dirinya sedang disakiti. Saudara, saya ini teringat peristiwa pemain sepak bola namanya Darwin Núñez, pemain Liverpool gitu ya. Dia terprovokasi waktu di lapangan sehingga dia itu marah, dan akibatnya karena emosinya meluap-luap, tak bisa tertahankan, maka dia di kartu merah. Seandainya Darwin Núñez itu tidak marah-marah atau tidak memperlakukan sesuatu yang pantas di kartu merah, maka kemungkinan besar di sisa pertandingan dia tetap bisa mencetak gol, dia bisa mencetak assist, dia bisa membuat kontribusi yang besar bagi timnya. Tetapi karena tidak bisa mengontrol dirinya, ketika dirinya disakiti,
maka yang terjadi adalah dia di kartu merah, rugi sendiri. Ciri keempat orang bodoh adalah tidak bisa membedakan mana yang harus ditanggapi dan mana yang harus diabaikan. Seperti contohnya Darwin Nunes tadi, ada hal tertentu yang memang harus kita tanggapi. Tapi tidak semua hal harus kita tanggapi, bukan? Bedakanlah sesuatu itu yang harus kita tanggapi dan bukan. Karena kalau setiap hal kita perlu tanggapi, maka kita akan menjadi orang yang stres. Tapi kalau semua hal kita tidak tanggapi, maka kita akan menjadi 100% orang yang cuek. Ya, jadi mesti kita harus bisa membedakan mana yang harus ditanggapi dan mana yang harus diabaikan. Ayat 17-18 ada relasi yang dekat antara kebenaran dan keadilan. Barang siapa yang tidak menyukai keduanya, maka orang tersebut dekat dengan orang yang suka dengan kebohongan dan tipu daya. Periksalah daripada lidah kita. Apakah yang kita ucapkan adalah menyakiti orang lain, atau selama ini kita menggunakan perkataan ini untuk membangun orang lain dan menyembuhkan orang lain. Oke, kedamaian yang sejati. Lidah yang menyatakan kebenaran itu bertahan lama. Dan terkadang orang tidak menyukai ketika seorang harus berkata terus terang tentang dirinya. Seringkali manusia itu lebih mencintai kebohongan yang menyenangkan daripada kebenaran yang melukai. Sekali lagi perhatikan ya. Seringkali manusia mencintai kebohongan yang menyenangkan daripada kebenaran yang melukai. Apakah Anda ingin hidup penuh dengan kedamaian? Jikalau iya, maka tinggalkanlah tipu daya dan dusta. Karena tidak pernah ada orang yang berdosa yang memiliki kedamaian yang sejati dalam kehidupannya. Banyak orang protes membaca ayat 21. Kenapa kok orang benar tidak ditimpa oleh bencana orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Benar tak? Tapi orang fasik akan senantiasa celaka. Banyak orang protes. Kenapa? Karena seringkali faktanya tidak berbicara seperti itu. Ada banyak orang benar yang kita lihat itu tertimpa oleh bencana. Ada banyak orang fasik yang kita lihat itu senantiasa tidak celaka, tapi senantiasa gembira terus. Bagaimana ayat 21 ini berlaku? Konteks seperti apa yang membuat ayat 21 ini berlaku? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak melihat hal tersebut. Saudara, saya melihat gini ya. Bencana dan celaka yang terbesar di dalam kehidupan ini adalah neraka. Jadi pengertian bahwa orang benar itu tidak ditimpa oleh bencana dan orang fasik itu senantiasa celaka. Ini merujuk pada akhir kehidupan daripada orang fasik dan akhir daripada kehidupan orang benar. Karena akhir kehidupan orang benar, dia akan memiliki hidup kekal. Dan dia tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Demikian juga akhir daripada kehidupan orang fasik. Dia akan senantiasa ditimpa oleh celaka, burn in hell, terbakar di neraka. Mengapa manusia menyukai lidah dusta? Berulang-ulang hal ini disinggung oleh penulis Amsal. Karena manusia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi fakta yang ada di depan mata. Tapi kalau orang benar, memiliki keberanian untuk menghadapi fakta dan tetap setia berada di jalur Tuhan. Saudara, dari ayat 23, ini bukan berarti orang bijak tidak mau berbagi ya. Karena dikatakan orang yang bijak menyembunyikan pengetahuan. Bukan artinya tidak mau berbagi, bukan. Tapi orang bijak itu tidak suka pamer pengetahuannya. Pengertiannya seperti itu. Tetapi hati orang bebal itu menyeru-nyerukan kebodohan. Saudara perhatikan frase menyeru-nyerukan. Jadi orang bodoh itu tahu sedikit tapi omongnya banyak. Sehingga kalau orang itu jeli, orang itu akan melihat bahwa orang bodoh itu akan semakin terlihat kebodohannya ketika dia semakin banyak bicara. Tidak ada orang yang benar yang memegang kekuasaan dengan tangan yang tidak rajin. Semua orang benar megang kekuasaan dengan tangan yang rajin. Kalau ada orang yang memegang kekuasaan secara instan, biasanya tangannya berlumuran dengan darah orang lain. Artinya, mengorbankan orang lain untuk mencari nama supaya dia mendapatkan kekuasaan. Kemalasan mungkin nikmat di periode sesaat, tetapi menyesatkan daripada kehidupan saudara sampai kiamat. Karena dengan kemalasan, maka ada banyak hal yang harus disesali daripada yang harus disyukuri. Tidak ada hal positif apapun dari suatu kekhawatiran karena faktanya manusia itu lebih suka khawatir daripada bersandar pada Tuhan yang pasti. Daripada khawatir, mendingan isi hidup kita itu dengan mendengarkan perkataan yang baik, yaitu firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, jangan khawatir. Orang benar selalu membutuhkan bimbingan daripada Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik, orang benar mendapati tempat pengembalanya, ayat 26 ya. Artinya menemukan tempat pengembalanya adalah membutuhkan bimbingan daripada Tuhan. Tetapi ciri orang fasik adalah tidak mau belajar dari orang lain. Apalagi mendekat kepada Tuhan. Maunya itu jalan sendiri, menentukan kaidah-kaidah hidupnya itu sendiri. Nah, banyak orang menginginkan sesuatu tapi seringkali tidak mendapatkannya. Ada kemungkinan orang itu kurang kerja keras, ada kemungkinan orang itu malas. Tapi kalau orang itu sudah bekerja dengan sangat keras, maka pasti ada hasil atau perbaikan yang bisa dia nikmati. Mungkin kadang tidak sesuai harapan, tetapi bertahap.
terus-menerus akan sesuai dengan harapan. Orang yang berbalik dari kebenaran atau murtad tidak akan pernah bisa merasakan keselamatan di dalam Tuhan. Berjalan di jalur Tuhan mungkin dirasa berat, tetapi justru di jalur-jalur itulah yang menuntun kita dalam kehidupan yang sebenarnya. Oke, renungan kita pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.